Shalom saudaraku, selamat bertemu kembali dalam renungan harian ini. Salam sukacita selalu, biarlah damai sejahtera yang dari Roh Kudus senantiasa menaungi setiap kehidupan kita semua. Sebelum kita mendengarkan renungan ini, marilah kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas hadirat-Mu yang penuh kasih di tengah-tengah kami saat ini. Kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang setia dan tidak pernah meninggalkan kami, bahkan dalam penderitaan kami. Hari ini kami datang kepadamu dengan hati yang terbuka, memohon agar Engkau menguatkan kami dalam menghadapi penderitaan hidup ini. Engkau tahu ya Tuhan segala kesulitan, kehilangan, dan sakit yang kami alami. Tetapi kami percaya bahwa Engkau memiliki rencana yang lebih besar di balik semuanya. Ya Bapa, ampunilah kelemahan kami dan berikan kami keberanian untuk tetap teguh dalam iman saat menghadapi penderitaan. Bukalah hati kami agar kami bisa mengerti arti dan tujuan di balik setiap kesulitan yang kami alami. Bantulah kami ya Tuhan untuk memiliki pengharapan yang kokoh dalam janji-janji-Mu. Biarkanlah kekuatan-Mu termanifestasi dalam kelemahan kami. Jangan biarkan kami terhimpit oleh penderitaan, tetapi tunjukkanlah kepada kami bahwa penderitaan ini hanya sementara dan bahwa kemuliaan yang Engkau nyatakan kepada kami tak terbandingkan. Kami bersyukur karena Engkau mengizinkan kami bersama dengan sesama pengikut-Mu yang saling mendukung dan menguatkan satu sama lain. Berikanlah kami hati yang penuh dengan kasih dan perhatian, sehingga kami dapat saling membantu dalam mengatasi penderitaan kami. Kami berdoa, kiranya Engkau membimbing kami melalui renungan ini dan membuka pikiran dan hati kami untuk menerima kata-kata yang Engkau berikan. Bimbinglah kami untuk mengambil pengajaran yang berharga dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari kami. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau adalah Allah penyembuh, penghibur, dan sumber pengharapan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara terkasih, hari ini kita akan belajar tentang tema mengatasi penderitaan. Mari kita bersama belajar lebih mendalam tentang cara mengatasi penderitaan berdasarkan Roma 8 ayat 18. Sebelumnya, mari kita baca firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Roma ini. Demikian firman Tuhan. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Amin. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penderitaan adalah realitas yang tidak dapat dihindari dalam dunia ini yang penuh dengan kerapuhan dan kegagalan. Kadang-kadang kita mungkin mengalami penderitaan fisik, emosional, atau rohani yang mendalam. Namun sebagai orang percaya, kita tidak perlu merasa terhimpit oleh penderitaan ini. Alkitab memberikan pengharapan dan kekuatan bagi kita. Ayat yang kita renungkan hari ini, Roma 8 ayat 18, menyatakan bahwa penderitaan yang kita alami saat ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Ini adalah janji yang luar biasa. Mari kita lihat beberapa prinsip penting yang dapat membantu kita mengatasi penderitaan dalam hidup kita. Pertama, mengenali bahwa penderitaan bukanlah akhir dari segalanya. Ketika kita berada di tengah-tengah penderitaan, mudah bagi kita untuk merasa terjebak dan terhimpit olehnya. Namun, ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa penderitaan kita saat ini hanya sementara dan tidak sebanding dengan apa yang akan kita alami di masa depan. Ini mengingatkan kita bahwa penderitaan bukanlah akhir dari segalanya,
tetapi bagian dari perjalanan kita menuju kemuliaan Allah. Yang kedua, memiliki pengharapan yang kokoh. Janji Allah tentang kemuliaan di masa depan memberi kita pengharapan yang kokoh. Saat kita berhadapan dengan penderitaan, kita tidak perlu merasa putus asa atau tanpa harapan. Allah memiliki rencana yang lebih besar, dan penderitaan kita saat ini memiliki tujuan dan arti di dalamnya. Memiliki pengharapan ini membantu kita untuk tetap berpegang pada iman dan menjalani hidup dengan keberanian. Yang ketiga, mengandalkan kuasa Allah dalam penderitaan. Ketika kita berada dalam penderitaan, terkadang kita merasa lemah dan terbatas. Tetapi Allah mengajarkan kita bahwa di dalam penderitaan kita, kuasa-Nya menjadi sempurna. Saat kita mengandalkan Allah dalam penderitaan, Dia memberikan kekuatannya kepada kita. Kita dapat berdoa, mencari-Nya, dan mempercayainya untuk membawa kita melalui setiap tantangan yang kita hadapi. Yang keempat adalah menemukan arti dan pembelajaran dalam penderitaan. Meskipun penderitaan bisa menyakitkan dan sulit, seringkali itu juga menjadi waktu di mana kita tumbuh dan belajar yang paling dalam. Dalam penderitaan, kita bisa belajar tentang kerendahan hati, ketekunan, kesabaran, pengampunan, dan mengandalkan Allah sepenuhnya. Penderitaan mengasah karakter kita untuk membentuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih bertekad. Yang kelima adalah bersama-sama dengan sesama pengikut Kristus. Artinya, saat kita mengalami penderitaan, kita tidak sendirian. Kita adalah bagian dari tubuh Kristus yang saling mendukung dan mengasihi satu sama lain. Dalam komunitas gereja, kita dapat menemukan dukungan, doa, dan nasihat yang diperlukan saat menghadapi penderitaan. Bersama-sama kita dapat menguatkan dan membantu satu sama lain untuk mengatasi penderitaan dengan iman yang teguh. Saudara terkasih, dalam menghadapi penderitaan, mari kita selalu mengingat janji-janji Allah yang dinyatakan dalam Roma 8 ayat 18. Meskipun penderitaan mungkin tidak dapat dihindari, kita memiliki keyakinan bahwa Allah akan mengubahnya menjadi sesuatu yang lebih indah dan bermakna. Dengan iman dan pengharapan yang kokoh, kita dapat mengatasi penderitaan ini dan menjalani hidup dengan penuh keberanian, sukacita, dan pengharapan yang terletak pada kemuliaan Allah yang akan dinyatakan kepada kita. Saudaraku, semoga renungan ini memberi saudara penghiburan dan kekuatan saat saudara menghadapi penderitaan. Ingatlah bahwa Allah selalu bersama saudara dan Dia akan membawa saudara melalui setiap penderitaan dengan kemuliaan yang tak terbandingkan. Tuhan memberkati saudara dan menguatkan saudara dalam perjalanan hidup saudara. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih atas waktu yang kami lewati untuk merenungkan firman-Mu tentang mengatasi penderitaan. Kami berdoa kiranya Engkau menguatkan dan memberkati kami dalam perjalanan hidup ini. Bapa, kami menyerahkan segala penderitaan kami kepadamu. Bantulah kami untuk memegang teguh iman dan pengharapan dalam setiap situasi yang sulit. Bimbinglah kami dengan hikmat-Mu dan berikanlah kami ketenangan di tengah-tengah badai. Kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang setia. Kami percaya bahwa penderitaan yang kami alami saat ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan Engkau nyatakan kepada kami. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang tidak terbatas. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Terpujilah nama-Mu hari ini kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saudaraku terkasih, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya menjadi berkat penghiburan bagi kita semua. Sampai bertemu kembali dalam renungan harian berikutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.